Sebenarnya kemarin itu sudah saya terangkan ya sama kepada media juga. Jadi memang kronologis dari awal memang saya yang mendaftarkan Vanessa untuk ikut asuransi itu. Ketika dia berada di dalam tahanan yaitu di Medaeng, pada posisinya pada saat itu di Medaeng. Nah, terus ketika terjadi kecelakaan itu orang asuransi juga nanyain saya. Ya saya bilang sesuai dengan apa yang ada di polisnya saja. Karena yang di polisnya itu pada saat itu adalah Pak Dodi. Ya Pak Dodi penerima manfaat daripada asuransi itu. Ya, sudah itu aja. Terus Pak Dodi kita suruhlah untuk melengkapi berkas, mencairkan dana asuransi tersebut. Setelah cair, kebetulan saya saat itu lagi sakit ya, opname di salah satu rumah sakit di Jakarta. Terus saya minta sama Pak Dodi untuk jangan dipakai uang itu sebelum perkara-perkara ini selesai. Kemudian nantinya kalau memang itu ada juga haknya Pak Dodi, ya saya khususnya kepada Pak Dodi meminta untuk dibagi dua nantinya, sebagian pada Gala, sebagian buat Pak Dodi. Alhamdulillahnya Pak Dodi nurut. Jadi buku tabungannya dan ATM-nya diserahkan ke saya untuk disimpan sampai nanti ada buat akun baru, yaitu atas nama dua orang. Salah satunya Pak Dodi, salah satu lagi adalah keluarga besar yang mewakili keluarga besar ibunya Vanessa, almarhum ibunya Vanessa, yaitu tantenya. Kemudian pada saat sebelum bulan puasa itu tantenya masih sakit, jadi belum bisa ke Jakarta untuk mewakili keluarga besarnya. Akhirnya saya putuskan ya sudah habis Lebaran saja. Nah dalam waktu dekat inilah mungkin antara Pak Dodi dan tantenya nanti membuat akun baru. Saya rasa itu aja sederhana. Nggak ada, karena Vanessa belum menikah pada saat membuat polis asuransi itu, berada di penjara waktu itu di Surabaya dan belum menikah. Saya yang masih ngurusin Vanessa pada saat itu. Jadi nominal angkanya sekitar 530 lebih ya, sedikit hampir 540 lah. Jadi andai dia nanti meninggal dan terjadi sesuatu gitu, ada kenang-kenangan buat papanya, ada kenang-kenangan buat dedinya. Dia minta izin kepada saya bahwasanya nanti penerima manfaat asuransi itu adalah dedinya. Ya saya bilang ya iya aja, nggak ada masalah, saya bilang gitu. Akhirnya ditulislah nama Pak Dodi Sudrajat di polis itu. Penanda tanganan itu yang saya tahu hanya sebagai saksi kematian. Orang yang menyaksikan bahwasannya benar Vanessa itu sudah meninggal. Jadi andai orang lain pun bukan dia tetap bisa dimintain sebagai saksi. Itu kedudukan hukumnya. Makanya saya tanyakan, karena saya ikut menandatangani dulu polisnya itu. Apa artinya udah apanya untuk pencairannya saya kan ikut tangan. Nah jadi pertanyaan udah cair apa belum? Kalau sudah di mana uangnya? Kan itu aja kan? Kok nggak tahu, saya nggak dikasih kabar. Kalau seandainya saya nggak ikut dulu menandatangani, saya tidak akan mempertanyakan. Itu aja permasalahannya kenapa? Makanya kaget saya orang menandatangani. Jumlahnya memang tertera, memang saya sudah dihubungin oleh pihak sana kan begitu. Jadi tidak ada yang perlu saya rasa nggak ada yang perlu dimasalahkan. Hubungannya sama ATM-nya mesti saya pegangnya. Karena apa ya, saya supaya uang itu tidak habis, tidak terpakai. Tentu dalam pemikiran bijak saya, walaupun mungkin dituduh saya tidak bijak, tapi menurut hemat saya ada baiknya itu diamankan. Gitu, sampai perkara ini selesai atau menunggu kedua keluarga besar antara keluarga almarhum istri Pak Dodi dan keluarganya Pak Dodi. Kira-kira seperti itu. Update-nya ya menurut saya ya dia tuti lah, sekali tuti tetap tuti. Karena kan udah saya beberin kan bukti-buktinya kan, bukti palsu
balik iya, cuman saya masih enek. Siapa yang nggak enek? Semua juga enek, dimaki-maki, diancem-ancem. Udah kayak saya yang ngutang ya jadinya ya. Kalau duitnya sama gue jujur emang udah lunas, udah nggak ada masalah duit. Tapi sekarang masalahnya ada saya enek, masih enek. Ya itu dia, saya kan kemarin saya kan ke press conference-nya dia. Nonton nggak Mas? Seru dan seru. Saya ke press conference dia, saya pengen tahu gitu kan. Siapa tahu ketemu, kagak ketemu. Nah dia tuh kan pengacaranya itu dia nggak bisa dikenakan hukum ya kalau nggak salah ya, karena dia bipolar atau apa. Bipolar mana bisa pucuk rayu supaya orangnya deket, supaya orangnya mau membeli barangnya. Terus gitu belum lagi dia sosok kasihan itu termasuk pucuk rayu ya. Iya kan ya, sosok kasihan, kasih lihat tangannya disilat-silat ke saya gitu, silat-silat diri sendiri, stres, curhat gitu, biar kita kasihan. Habis itu kasih kita penawaran kan pucuk rayu, itu kan butuh kepintaran loh Mas. Orang sales itu mah tuti, tukang tipu. Butuh kepintaran buat kasih harga yang murah lah, iming-iming apa segala macam, ada semua saya chattingannya gitu. Jadi saya nggak takut. Gimana pansos sih, topiknya adalah saya yang diomongin, saya kesana kameranya semua ke saya. Siapa dong yang pansos? Orang dia aja ngomongin saya pengen lihat aja mukanya Bang Rasman pas lagi ngomongin saya, ada saya depan mukanya, gimana tuh? Gimana Bang rasanya? Mantap kan? Masalah Richard mengatakan bayar honor saya, itu kan ada semua dasarnya. Yang saya mau katakan, kami tanda tangan kuasa, dia datang ke Pekanbaru mengejar saya, minta tanda tangan kuasa malam-malam, dini hari bahkan. Dan ingat, Richard itu teken kuasa karena dia sudah takut akan ditahan di Polda Metro. Kasus laporan Kartika Putri. Setelah dia lihat saya membantu dia, maka dia sepakat membuat kontrak di perusahaannya. Jadi kalau urusan saya dengan Richard terkait dengan Kartika Putri dan legal access dicabut kuasanya, mana mungkin yang perusahaan tidak dicabut? Itu kan satu rangkaian peristiwa. Emang saya bego? Enggak dong. Jadi untuk urusan Richard, insya Allah dalam waktu dekat kita, dan siapkan saja dirimu bertarung kita di pengadilan. Richard ngapain dia preskon? Justru preskonnya itu senjata bagi saya untuk mematahkan dia di pengadilan. Saya nggak bilang kok, saya nggak nuduh dia debt collector. Kan dia bilang seperti debt collector. Seperti debt collector. Seperti mempeloroti. Seperti, itu artinya mencontoh. Misalnya, Andi kau seperti monyet. Itu justifikasi bos. Rasman, pengacara saya, dia nggak sebut nama, tapi di awal nama Rasman terus. Dan preskon itu terkait dengan Rasman. Dia sebut seperti justifikasi. Maka tunggu bagian kau Richard. Makanya kau tuh belajar. Ini orang nggak sadar diri ya. Heran saya. Udah diangkat, tolong. Masa kau lupa kau? Saya datang ngurusi kau, bini kau udah begitu repotnya nangis-nangis, istri saya setengah mati. Meyakinkan, menenangkan bini kau gitu. Oh bilang kencing pun nggak sempat segala macam. Waduh, dibilang lagi kita cari pengacara untuk kenyamanan. Masih ada rekamannya di sini, bro. Nanti di pengadilan kita buka. Bagaimana saya sudah bela kau, kau perkenalkan saya, dan kemudian dibawa staf, rapat di stafku, saya kasih interview semua. Sudah, dan saya ingatkan satu, Hans Pranata. Hans, kau jangan terikut cara main Richard. Jangan nanti kau terjebak. Karena sesungguhnya Richard pernah cerita tentang saya terkait kau. Tapi saya nggak perlu bilang apa. Tapi nanti di saat saya akan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.